Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Polri sebagai pengayom masyarakat akan menghadapi tantangan yang dinamis. Untuk itu SDM Polri harus menyiapkan personil-personil kepolisian yang unggul dan juga mampu bersinergi dengan kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu Polri membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Polri yang presisi pada penerimaan anggota Polri 2023. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama kami Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan selain itu juga ada Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat siang Pak Wahyu. Terima kasih telah bergabung Bapak-Bapak bersama kami di Newsline. Sebelum kita membahas terkait dengan teknis penerimaan anggota Polri 2023, saya mau ke Pak Dedi dulu. Ada instruksi atau arahan besar dari Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa menyiapkan SDM-SDM yang unggul dan juga mampu berdaya saing, termasuk juga di lembaga dan juga kementerian atau instansi pemerintah. Nah, kalau dari Polri sendiri Pak, bagaimana bisa mewujudkan hal tersebut? Upaya-upaya spesifik apa yang dilakukan? Ya, implementasi dari perintah Bapak Presiden tentang penerimaan anggota Polri harus transparan dan akuntabel. Ya. Serta juga harus menguasai iptek kekinian. Ini dijabarkan oleh Bapak Kapolri untuk rekrutmen tahun anggaran 2023 ini. Maka prinsip untuk penerimaan dan rekrutmen kami adalah peta, clear and clean. Ya, peta itu merupakan salah satu filosofi dalam pola rekrutmen personil Polri yang kami laksanakan. Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Serta clear and clean, bebas calo dan bebas KKN. Di dalam proses rekrutmen ini, kami tidak sendiri. Ya, dalam rangka untuk menjaga transparansi dan akuntabel. Kami juga melibatkan pengawas eksternal yang mengawasi dalam proses dan pentahapan seleksi sepanjang proses ini berlangsung. Ini ada Pak Wahyu sebagai Kompolnas, kemudian kami juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian kami melibatkan Ikatan Dokter Gigi Indonesia, kemudian Perhimpunan Psikologi, kemudian kita juga kerjasama juga dengan Dukcapil, kemudian dengan Kementerian Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Kita libatkan semuanya untuk mengontrol bahwa proses rekrutmen ini betul-betul harus berjalan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, transparan dan akuntabel. Betul. Tahun ini, ya terobosan kami juga melibatkan media. Ya, contoh salah satu media yang akan kita libatkan adalah Detikcom. Kenapa Detikcom? Detikcom dari tahun 2022 dan tahun 2023 ini sedang menyelenggarakan Hugeng Award. Yeah. Artinya bahwa proses rekrutmen ini kita juga mengambil semangat daripada polisi-polisi yang memiliki integritas. Ada di mana adalah sosok Hugeng Award. Makanya agar betul-betul proses rekrutmen ini kita memitigasi perintah Bapak Kapolri adalah para penembak-penembak di atas kuda. Yeah. Oknum yang adalah kutip memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan sendiri. Ini harus betul-betul kita mitigasi. Dan kuncinya adalah transparansi. Betul. Dan perintah Pak Kapolri apabila ada anggota-anggota yang terbukti melakukan pelanggaran maupun penyimpangan dalam rekrutmen, tidak ada kata lain, tindak tegas. Ya PTDH maupun proses pidana. Baik, Pak Dedi, sebelum lanjut ke spesifik terkait dengan nanti upaya memitigasi, upaya-upaya culas tadi dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini kan sebenarnya adalah bagian penting begitu Pak untuk bisa meraih atau mendapatkan menyerap SDM-SDM yang berdaya saing unggul tadi yang sudah kita jabarkan di awal. Nah, sebenarnya tujuan besarnya untuk perekrutan untuk tahun ini sebenarnya bisa digambarkan seperti apa Pak Dedi? Ya, untuk kebijakan Bapak Kapolri memang beberapa rekrutmen tahun lalu kita boleh dikatakan hampir minus growth. Artinya bahwa rekrutmen yang rekrut anggota polisi yang kita rekrut setiap tahunnya itu melihat komposisi anggota polisi yang pensiun maupun anggota polisi yang mengalami berbagai macam peristiwa dikeluarkan dan sebagainya. Kuantitas apa yang dilihat ya Pak? Kita rekrut untuk mengisi kekosongan ruang jabatan tersebut. Kalau misalnya menunggu itu terus, jumlah polisi yang ideal itu akan semakin lama kita untuk mengejarnya. Oleh karena tahun ini kita mendapat tambahan bukan minus growth, tapi mendekati normal growth. Artinya mendekati normal growth itu bahwa polisi yang pensiun tahun ini kurang lebih sekitar hampir 13.000, nah itu kita merekrut juga 13.000 lebih. Artinya ada penambahan di situ jumlah personilnya. Tidak lagi kita
merekrut tapi jumlahnya sebenarnya kurang. Ya dengan komposisi ideal yang ada. Tahun ini kita merekrut kurang lebih kita 13.000 dengan 3 komposisi yaitu Akademi Kepolisian atau Taruna-Taruni sekitar 175 orang. Kemudian untuk Bintara Polri kurang lebih sekitar 11.500. Kemudian Tamtama Polri nanti kita bagi ada di tugas di Brimob maupun di Polair itu 1.600. Baik, ada 13.000 total target yang disasar untuk penerimaan di tahun anggaran 2023 ini. Baik, gitu. Saya mau ke Pak Wahyu untuk proses penerimaan supaya transparan, akuntabel. Kira-kira evaluasi apa dari Kompolnas supaya penerimaannya ini benar-benar sesuai dengan asas-asas tadi dan juga betah tadi, Pak Wahyu? Iya, terima kasih. Polri ini sekarang menjadi institusi yang sangat diharapkan masyarakat setelah sempat terpuruk dengan berbagai masalah. Nah, untuk bisa menjadikan Polri ini baik, diawali dengan rekrutmen dulu. Ketika rekrutmen ini baik, maka tentu nanti hasilnya baik. Nah, kami Kompolnas mengawasi ini semua dan kami melihat program betah itu sebetulnya sudah baik, sudah bagus, sistem sudah jalan, tetapi problemnya kan implementasinya. Ada orang-orang yang kemudian menyalahgunakan kelemahan-kelemahan yang ada. Maka kita berharap kelemahan yang ada, kami baru saja ke beberapa wilayah, ke Jawa Tengah dan beberapa di 8 Polda yang ditemukan ada hal-hal yang penyelewengan dalam tanda petik tadi. Proses rekrutmen tadi ya, Pak, maka kita berharap itu ditutup dengan apa? Dengan sistem tadi, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya pelibatan banyak pihak, tentu akan semakin sulit mereka untuk berbuat yang tidak baik, dan harapannya agar bibit yang diambil ini nanti juga akan menjadi buah yang memang bisa menjadi bayangkara sejati. Nah, itu yang menjadi harapan kami, sehingga kami awasi betul program yang sudah baik ini, jangan sampai nanti ada tangan-tangan kotor yang mengambil celah mencederai program ini. Nanti yang juga ingin saya tanyakan, upaya spesifiknya seperti apa untuk kemudian bisa mengimplementasikan semangat tadi, apalagi di tengah dinamika internal Polri yang juga ini tentu juga harus menjadi tantangan dan menjadi concern. Nah, kita akan bahas Pak Wahyu dan juga Pak Dedi usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Newsline kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Newsline. Kembali kami lanjutkan perbincangan soal penerimaan anggota Polri untuk tahun 2023 ini. Saya kembali lagi ke Pak Dedi. Ada total 13.000 nanti yang menjadi sasaran dari program penerimaan ini untuk tahun ini, Pak. Tapi ada juga istilah penerimaan terpadu yang diberlakukan di tahun ini. Apa sebenarnya, dan apakah ini juga sudah dipakai di penerimaan-penerimaan sebelumnya atau ini yang pertama? Ya, jadi untuk penerimaan terpadu beberapa waktu yang lalu untuk sistem rekrutmen Polri sudah kita lakukan. Dan itu sudah dilakukan beberapa kali lah ya. Tahun ini kita tetap melakukan sistem penerimaan terpadu. Sistem penerimaan terpadu itu adalah penerimaan anggota Polri melalui 3 jalur, Mas. Yang pertama dari Taruna Akademi Kepolisian, Taruna dan Taruni, kemudian Bintara Polri, kemudian Tamtama Polri. Nah, Bintara Polri juga itu ada 2 jalur. Ya, artinya Bintara Polri itu nanti proses seleksinya proses seleksi reguler dan rekrutmen proaktif. Apa itu, Pak, kalau rekrutmen proaktif maksudnya? Ya, rekrutmen proaktif itu kita ada 3 jalur juga yang dilalui nanti para calon-calon anggota Polri, yaitu nanti ada affirmative action, itu kita pilih dari putra-putri suku-suku terdalam, pulau-pulau terluar, kemudian dari Melanesia, kemudian ada yang dalam bentuk adalah penghargaan. Penghargaan Pak Kapolri itu dari masyarakat, dari orang tua yang memiliki kontribusi aktif terhadap organisasi polisi. Itu yang menentukan adalah Pak Kapolri, tapi nanti di-assessment oleh panitia pusat. Ya. Baru yang terakhir adalah melalui talent scouting. Talent scouting itu ada jalur akademik dan non-akademik. Non-akademik ada yang dari hafiz Al-Quran, kemudian ada yang dari juara-juara Olimpiade dan lain sebagainya. Non-akademik juga ada yang prestasi-prestasi olahraga secara nasional dan internasional. Itu langsung kita rekrut untuk masuk bergabung sebagai anggota Polri. Berarti saya tegaskan, artinya ketika mereka lulus SMA misalnya atau dari madrasah, lulusan madrasah atau sekolah agama, itu juga bisa untuk ikut program ini bisa, ya, Pak Dedi ya? Bisa. Jadi kalau untuk setingkat SMA, kita batasi usia sampai dengan usia 21 tahun. Kita juga merekrut dari S1, Mas. Dari S1 sampai usia 25 tahun. Dan tahun ini kita merekrut Bintara Kompetensi Khusus. Bintara Kompetensi Khusus ya kita rekrut melalui latar belakangnya adalah kesehatan. Ada dari perawat, kemudian ada dari
kebidanan, kemudian ada dari berbagai macam disiplin ilmu tentang kesehatan. Itu kita ambil. Apoteker dan sebagainya kita ambil. Gitu. Nah, berbicara soal syarat-syarat yang nanti akan diberlakukan untuk mereka yang pelamar ini, ada syarat umum dan juga syarat khusus informasinya. Perbedaannya apa, Pak Dedi? Ya, kalau syarat umum ya seperti lulusan SMA, kemudian batas usia. Kalau akademi kepolisian dia nilai rapotnya harus rata-rata 7. Kemudian tinggi berat badan, itu semuanya diatur semuanya. Syarat khusus tadi ya affirmative action itu tadi, lebih banyak ke situ nanti. Tadinya ke situ. Dan sistem pendaftaran kita ini semuanya sistem pendaftaran terpadu itu by online system. Oke. Ya, jadi semuanya sudah by online system. Hanya satu sumber itu. Hanya satu sumber. Ya, dari online system tersebut dia sudah melakukan verifikasi secara digital. Jadi yang tidak memenuhi persyaratan itu nanti tereliminasi dengan sendirinya, dia tidak dapat nomor tes. Oke. Ya, seperti itu, Mas. Itu sudah semuanya by online system, dan tahun ini kami juga sudah mulai mengembangkan proses komunikasi digital. Artinya bahwa rekrutmen ini kita menggunakan beberapa platform media sosial. Karena saya tahu bahwa para calon anggota Polri ini sebagian besar adalah generasi Z. Generasi Z itu generasi yang betul-betul melek terhadap media sosial, khususnya teknologi. Ya. Kita juga menggunakan jalur komunikasi dan kita wadahi melalui IG, kemudian TikTok, Twitter, YouTube, ya Facebook. Ya, itu semuanya kita buka jalur komunikasi digital bagi para anggota Polri yang akan mengikuti seleksi ini. Betul. Dan nanti kita juga untuk mitigasi seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi, para penembak alat kuda atau boleh dikatakan orang-orang mencoba mencari untung diri sendiri di balik proses rekrutmen ini, kita juga nanti ada hotline. Ya, hotline untuk Dumas SDM yang akan saya launching besok. Ya, itu nanti sumber informasi semua yang single. Ya, jadi kepada masyarakat, ya baik kepada para peserta tes maupun orang tua, hanya boleh percaya kepada satu nomor. Satu nomor itu akan kita coba menginformasikan seluruh pentahapan termasuk kelulusan. Ya, jadi kalau misalnya di luar nomor yang besok akan kita launching, kita sosialisasikan, itu tidak valid ya berarti ya, Pak? Itu abaikan. Itu para penembak alat kuda yang mencari keuntungan ya, dengan cara yang tidak benar begitu. Ini sebagai bentuk semangat untuk mewujud nyatakan kemudahan akses informasi dan juga transparansi. Saya kembali lagi ke Pak Wahyu, menyambung pertanyaan yang menggantung tadi sebelum segmen berikutnya. Tadi kan saya tanya soal dinamika internal Polri ini kan juga menjadi tantangan begitu Pak dalam proses rekrutmen. Kira-kira masukan seperti apa dan upaya spesifik apa Pak sehingga kemudian ini mewujudkan rekrutmen yang bersih, tidak hanya kita bisa bentengi dari luar, tapi justru dari dalamnya juga bisa kita bersihkan begitu Pak. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan Polri sekarang ini kan mencari bibit-bibit terbaik. Ya. Sekarang Polri sempat terpuruk, tapi sekarang sudah mulai naik lagi ke dalam publik. Ya. Saya melihat yang sangat penting apa yang menjadi misi Polri dengan 3 reformasi, ada struktural, instrumental, satu ini reformasi kultural, ini masih maju mundur. Nah, saya kira ini menjadi penting bagi para mereka yang nanti akan menjadi anggota Polri. Ideologi sebagai pelindung, pengayom, pelayan itu harus kuat dulu. Jadi mereka harus, walaupun sudah ada tes, tetapi dalam diri mereka nanti lewat tes psikologi akan bisa terdeteksi. Mereka harus punya semangat, punya ideologi bahwa menjadi polisi itu adalah profesi, bukan pekerjaan. Artinya kalau dia menjadi profesi, ya niatnya memang menjadi abdi masyarakat, menjadi bayangkara. Kalau niatnya untuk cari uang biar cepat kaya, sehingga ini yang unik begini nih Mas, yang menarik. Polisi kan katanya sekarang lagi turun citranya, tapi buktinya mendaftar banyak. Hari ini saja sudah 80.000. Artinya sebetulnya minatnya kan banyak. Jangan sampai motivasinya itu motivasi yang keliru. Motivasinya harus dibangun untuk menjadi polisi yang baik. Nah, yang baik itu apa? Ya dia punya semangat melindungi, mengayomi, melayani. Saya kira ini harus kuat ditanamkan mulai rekrutmen sampai nanti di selanjutnya proses pendidikan. Nah, ini saya mau tanya lebih dalam lagi Pak, karena kalau kita tahu nanti ke depan ini Indonesia akan banyak terlibat dalam international event. Kemudian yang paling dekat juga akan ada pemilu, begitu yang tentu ini butuh fokus dari semua pihak termasuk Polri untuk menjaga kelancaran pemilu. Nah, value-value apa sebenarnya yang dicari dari para peserta ini atau calon anggota Polri selain tadi memenuhi syarat-syarat umum dan khusus yang sudah disampaikan Pak? Polisi ini adalah penjaga
demokrasi, juga penjaga pengawal keberadaban. Sehingga tugas berat polisi ini bukan sekedar mengamankan saja, tapi menjaga agar kehidupan yang beradab di demokrasi ini hidup. Karena itu value yang harus muncul, dia harus bisa menjadi sosok yang tidak sekedar robot, tapi dia punya hati nurani. Nah, saya ingat sekali dosen saya dulu, Profesor Badarjo, bicara tugas polisi itu diharapkan dengan rumus H2O. Apa itu? Dia harus punya yang pertama otot karena dia bekerja. Yang kedua dia harus punya otak ya. Kemudian dia harus punya hati atau nurani. Kalau tiga ini bersatu antara otot, otak dan nurani ini, dia akan bisa menjadi polisi yang baik. Ya, saya kira itu menjadi penting dan ketika dia mendaftar semangatnya harus muncul dulu. Jadi semangatnya jangan saya jadi polisi karena pengen jadi kaya. Kalau itu terjadi maka yang terjadi nanti pasti akan merusak perjalanan karirnya. Tapi kalau semangatnya ingin menjadi polisi yang baik, saya yakin akan tertata dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi niatnya dan apa yang menjadi prosesnya dan apa yang menjadi pengabdiannya. Oke, tentu mereka harus punya unsur-unsur tadi begitu ya, tidak hanya sekedar motivasinya untuk kemudian mencari ekonomi atau mencari kaya begitu dalam tanda kutip. Ekonomi penting karena toh dia hidup butuh nafkah ya. Betul. Dan saya kira dengan gaji standar polisi sekarang ini mereka sudah bisa ya untuk hidup di atas layak bisa lah. Baik. Artinya memang kembali kepada mereka harus tahu bahwa marwahnya adalah abdi masyarakat, abdi negara, itu yang benar-benar sosok yang mudah dicari. Nah, Pak Dedi dan juga Pak Wahyu, nanti saya akan tanyakan lagi terkait dengan spesifik teknis dari pendaftaran sampai dengan penerimaannya akan seperti apa. Mungkin juga banyak yang nanti bertanya-tanya. Dan kemudian terakhir, betah. Tadi kita sudah bahas. Implementasinya sebenarnya seperti apa sih Pak dalam tubuh Polri ini? Kita akan bahas usai jeda Pak Dedi dan juga Pak Wahyu. Pemirsa Newsline akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, kalau tadi sudah disinggung ada prinsip atau betah yang tadi sudah disampaikan, ada bersih, kemudian transparan, akuntabel, dan juga humanis. Itu poin-poin penting yang harus dimiliki di tubuh Polri begitu. Implementasinya Pak secara spesifik akan seperti apa sih Pak? Sebagai contoh yang paling mudah implementasinya adalah bahwa rekrutmen kita sudah menggunakan berbasis teknologi informasi adalah online system. Ya, setelah online system juga di dalam proses rekrutmen kami itu tidak hanya SDM aja. Ada pengawas internal dan pengawas eksternal. Ya, pengawas internal antara lain dari Irwasum, dari Propam juga ikut di dalam proses seleksi ini untuk mengawasi prosesnya. Kemudian kita juga melibatkan dari Pusdokes untuk seleksi dari sisi kesehatan. Ya, kemudian dari pengawas eksternal seperti tadi saya sampaikan, ada dari Kompolnas ikut, Ombudsman kita ajak juga, kemudian dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat kita juga untuk ngontrol juga, kemudian kita libatkan juga dari Dukcapil, kita libatkan juga dari Kementerian Pendidikan untuk melihat dan memverifikasi seluruh ijazah dan rapot-rapotnya. Dan juga kita nanti akan melibatkan media. Media sebagai salah satu alat kontrol yang untuk mengawasi seluruh pentahapan seleksi ini agar betul-betul rohnya itu bersih, transparan, akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik, dan humanis. Dalam proses seleksi ini semuanya harus humanis. Kemudian tahapan-tahapan seleksi semuanya kita sekarang sudah menggunakan, kalau di tingkat pusat sudah digital system. Ya, untuk di tingkat Polda baru beberapa Polda. Tapi harapan saya, rapat tadi pagi saya putuskan tahun 2024 semua standar untuk seleksi di tingkat pusat maupun tingkat daerah adalah sudah digital system. Ya, sebagai contoh tes kesemaptaan atau kebugaran fisik, itu lari kita sudah menghitungnya sudah by digital. Kemudian berenang juga by digital, pull up, push up, set up semuanya by digital. Artinya bahwa mesin itu yang betul-betul menghitung dan itu semuanya sudah kita kalibrasi semuanya. Artinya bahwa itu standarisasi semuanya secara akuntabel bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya precisely measurement begitu ya Pak ya, benar-benar terukur dengan data yang benar-benar valid. Nah, saya mau tanya ke Pak Wahyu, ada betah tadi yang sudah disampaikan dalam proses rekrutmen ini. Tapi kan juga ada bayang-bayang dalam tanda kutip, bahasa sederhananya adalah calo tadi yang atau orang yang bisa mengeker senapan dari arah mana saja begitu dalam proses rekrutmen ini. Apakah ini juga mampu untuk menangkal dan mengembalikan kembali kepercayaan publik untuk proses rekrutmen ini Pak Wahyu? Betah ini secara normatif sudah bagus, secara teknis sudah bagus. Tapi kalau kita ingin menghasilkan polisi yang bagus,
ya kita harus ikut mengawasi. Artinya jangan semua dilepaskan ke Polri, masyarakat ikut mengawasi dengan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Tadi disebutkan ada informasi online, SDM online dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan oleh publik. Nah, ketika publik berharap polisi bagus, publik tidak ikut mencederai dengan cara-cara tadi. Karena kalau publik ikut mencederai dengan cara tadi, maka betah itu jadi nggak ada gunanya. Nah, ini yang harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama. Karena tugas-tugas kita bukan hanya tugasnya Polri, tugasnya masyarakat itu menjadikan polisi baik. Kalau polisi baik, maka yang memperoleh manfaat kan juga publik. Nah, ini saya kira yang harus kita jaga. Kami Kompolnas kan tangannya terbatas. Pengawasan kami harus dibantu juga oleh publik. Nah, sehingga kita sama-sama awasi, ini sudah bagus, jangan sampai ini dicederai dengan hal-hal yang buruk tadi. Saya kira itu yang menjadi penting di situ ya. Ya, catatannya adalah implementasinya dan sinergitas dengan masyarakat. Nah, Pak Dedi, ini untuk Polis 4.0 juga menjadi salah satu program yang ingin diwujudkan dalam tubuh Polri. Bagaimana kemudian, apakah ada inovasi mungkin atau program-program khusus untuk mewujudkan hal ini? Dan terakhir bisa juga dipromosikan kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, itu bagaimana Pak mekanismenya? Silakan. Jadi kalau 4.0 itu sudah melalui proses mekanisme seleksi awal, kita sudah menerapkan itu semuanya. Ya, dan tahun ini baru kita melibatkan komunikasi digital dengan membuka platform yang ada di media sosial. Ini baru tahun ini, Mas. Tahun lalu belum ada semaksimal ini. Kita semuanya platform dan kita sudah sosialisasikan ke seluruh jajaran. Ya, dan DHI juga membuka semacam Dumas online. Hotline-nya besok akan kami launching dan akan kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dan pada saat nanti mulai seleksi di tingkat Polda, nanti kita akan membuat fakta integritas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Artinya semua pihak harus ikut terlibat di dalam proses rekrutmen ini secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Fakta integritas itu nanti selain panitia, ya, panitia pusat, panitia daerah, kemudian pengawas internal, pengawas eksternal, kemudian peserta dan orang tua. Harus sama-sama memiliki komitmen yang kuat. Ya, karena guaranteed in sama guaranteed out itu sangat ditentukan dari proses seleksi ini. Bagaimana kita bisa menemukan calon-calon sumber daya manusia yang betul-betul diharapkan sesuai dengan seperti Pak Wahyu sampaikan. Nanti dalam proses pendidikannya, mewujudkan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat itu sangat betul-betul harus ditekankan itu ya? Di lembaga pendidikan. Baik, Pak Dedi, terakhir boleh disampaikan yang ingin mendaftar bisa ke website apa mungkin dan secara singkat rekrutmennya akan seperti apa mekanismenya? Silakan, untuk Pak. Website kita penerimaan polri.go.id. Itu sudah tersosialisasikan, nanti akan kita selesaikan lagi. Untuk penerimaan sampai dengan tanggal 14 April ini, Mas. Jadi masih ada beberapa waktu ya. Baik. Nah, kita harapkan silakan melalui website yang kami miliki. Itu informasi sudah sangat lengkap. Apabila nanti mau bertanya secara digital, platform media sosial sudah kita siapkan. Dan besok akan kita sampaikan juga hotline kami. Baik. Gitu, Mas. Semua informasi aksesnya satu pintu, tidak ada lagi celah untuk kemudian bisa calo-calo dalam tanda kutip untuk dalam proses rekrutmen ini, karena tujuan besarnya adalah menghasilkan anggota Polri yang benar-benar tadi betah dan pastinya berdaya saing unggul sama seperti yang diharapkan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Terima kasih Irjen Pol Dedi Prasetyo, Asisten SDM Kapolri dan juga Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto telah bergabung bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.